Memang ini tidak terlalu tidak terlalu penting mungkin bagi teman-teman, tapi di balik hal yang kalian sepelekan tersebut, sarung tangan memiliki fungsi yang sangat sekali bermanfaat, sangat penting. Itu pernah saya mengalami, dan saat itu menggunakan motor ini juga saya kecelakaan. Namun alhamdulillah karena cukup safety riding, pernah itu kejadian jarinya itu sampai putus, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RMV Kejar Tayang Production. Bareng saya Robby Firmansyah dalam acara Robby Motovlog. Oke, kali ini seperti biasa saya mau riding santai mumpung lagi libur kerja. Kita santaikan saja. Kali ini apa ya? Saya terinspirasi oleh video salah satu anggota Motovlog Indonesia tentang safety riding, pentingnya safety riding. Ternyata ada beberapa yang masih mengabaikan dan belum mengerti apa sih safety riding itu. Nah, masih ada yang kayak gitu. Jadi ya kali ini saya ingin sedikit membahas tentang safety riding tersebut. Apa itu safety riding? Apa saja yang harus diperhatikan saat berkendara? Apa ya? Kita itu jadi liar sorangan, saya jadi kaku lagi. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa utamakan keselamatan keamanan berkendara, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tidak arogan, apalagi sampai ugal-ugalan. Stay safety riding and don't arogan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, hari ini seperti yang tadi saya katakan, saya akan membahas tentang pentingnya safety riding. Oke, saya melanjutkan mungkin pembahasan dari kawan saya tentang safety riding tersebut. Dan banyak juga para subscriber di grup juga, terus di Instagram ada yang DM juga. Gini bang, apa aja sih safety riding? Nah, apa aja ya? Oke. Kenapa safety riding itu penting? Sebenarnya safety riding istilah dari bahasa Inggris ya, keamanan berkendara lah. Apa saja yang harus diperhatikan mengenai safety riding tersebut? Pertama, alat safety riding. Oke, alat safety riding. Sebelum berkendara, teman-teman harus mempersiapkan beberapa alat dan mengecek kondisi. Pertama, kondisi motor. Nah, kawan-kawan harus mengecek kondisi motor, apakah motornya sehat rohani dan jasmaninya. Apakah motornya ada kendala, atau mungkin yang utama itu rem ya. Dari rem, selain dari rem, teman-teman cek juga ban. Jangan sampai terlalu keras, jangan sampai juga kurang ya. Pokoknya harus cukup lah, harus pas anginnya itu untuk ban. Terus dilihat apakah ada indikasi bannya udah aus atau belum. Kalau misalkan udah aus, harus diganti segera mungkin, diganti lah. Apalagi untuk perjalanan jauh, ban ini menjadi salah satu komponen utama pada kendaraan Anda. Gitulah ya. Setelah rem, ban aman, dicek juga sistem gasnya, apakah ada yang macet. Takutnya macet karena banyak kejadian juga gasnya nggak kembali lagi, disebutnya kabur gas juga ya, khawatir. Kopling harus dicek. Pokoknya mengenai motor harus dicek apakah ada yang kurang, ada yang salah, diperbaiki dulu. Apabila semuanya sudah lengkap, dirasa sudah aman, sudah lengkap, cukup, lanjutkan
ke pengecekan diri kita sendiri. Apakah diri kita sendiri itu sehat atau kondisi tubuh kita sedang tidak fit, kurang sehat. Mungkin teman-teman bisa membatalkan perjalanan, menunda dulu perjalanannya sampai badannya kembali pulih, kembali sehat, kembali fit lagi. Jadi berkendara dengan tubuh kurang sehat itu sangat-sangat berbahaya. Indikasi kecelakaan itu lebih meningkat ya. Nah, apabila kendaraan kita sudah aman, tubuh kita sudah aman, selanjutnya menyiapkan alat-alat keselamatan berkendara. Apa saja? Yang pertama tentunya helm. Nah, kalau helm ini komponen utama saat kita berkendara. Kalau tadi komponen utama dalam kendaraan kita ya, ban. Nah, kalau sekarang itu komponen pertama yang wajib kita pakai atau apa ya? Itu kan syarat berkendara juga, syarat aman berkendara ya, wajib kita patuhi juga menggunakan helm. Nah, helm nih teman-teman, jangan lupa pakai helm kalau berkendara kemana-mana, meskipun jaraknya dekat ya, karena celaka itu kita tidak mengetahui, tidak memandang jarak jauh atau dekatnya gitu. Apakah kan siapa tahu meskipun dekat pas kita nyebrang kecelakaan, walau alam kan mit-amit gitu ya. Jadi sebisa mungkin mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, apabila apa tadi sampai mana? Helm. Apabila teman-teman sudah menggunakan helm, ingat ya, menggunakan helm hanya saat berkendara. Saat ibadah tidak diperbolehkan menggunakan helm gitu. Silakan gunakan helm saat berkendara. Setelah menggunakan helm apa? Jaket. Ini jaket ini penting banget saat berkendara. Pertama, menahan angin. Karena banyak kejadian-kejadian pengendara yang mengalami penyakit diakibatkan berkendara. Salah satunya selain penyakit, mungkin penyakit ringannya itu masuk angin ya. Cuma kalau udah parah itu seperti angin duduk, bisa aja itu masuk angin atau gimana gitu, saya kurang tahu juga. Tapi angin duduk menjadi salah satu ancaman juga bagi para pengendara yang suka dengan perjalanan jauh dengan cuaca yang ekstrim. Nah, jaket ini menjadi komponen utama juga dalam faktor keselamatan berkendara. Jadi helm dan juga jaket. Selanjutnya ini mungkin wajib gak wajib, tapi diusahakan untuk menggunakannya juga. Wah, yaitu sarung tangan. Ini saya menggunakan sarung tangan. Saya pakai sarung tangan. Jadi teman-teman, memang ini tidak terlalu tidak terlalu penting mungkin bagi teman-teman, tapi di balik hal yang kalian sepelekan tersebut, sarung tangan memiliki fungsi yang sangat sekali bermanfaat, sangat penting. Kenapa? Apabila terjadi suatu kecelakaan ataupun jangan terlalu parah lah, saat kita di perjalanan motor kita atau tangan kita itu kegesek sama kendaraan lain. Nah, kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, bisa saja terjadi kecelakaan atau luka yang cukup parah. Tapi kalau kita menggunakan sarung tangan, setidaknya luka yang diakibatkan tidak terlalu parah. Itu pernah saya mengalami. Dan saat itu menggunakan motor ini juga saya kecelakaan, namun alhamdulillah karena cukup safety riding. Tapi ada satu waktu itu yang kurang safety riding, nanti saya bahas. Tapi alhamdulillah waktu itu saya pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan, jadi aman lah. Meskipun ada lecet-lecet, padahal kecelakaannya cukup parah, tapi alhamdulillah masih dilindungi. Nah, setelah itu, setelah menggunakan sarung tangan, apalagi yang tidak lupa adalah sepatu. Oke, teman-teman, saat bepergian diusahakan untuk menggunakan sepatu. Lihat, banyak yang menggunakan sepatu, tapi banyak juga yang menggunakan sendal. Ini juga bukan sesuatu yang
hal yang wajib saat berkendara menggunakan sepatu, tapi teman-teman diusahakan menggunakan sepatu. Kenapa? Kalau seperti tadi sarung tangan fungsinya hampir mirip. Kalau kita berkendara terus terjadi gesekan dengan kendaraan lain, mungkin kalau kita pakai sandal, kayak paman saya pernah itu kejadian, jarinya itu sampai putus, teman-teman. Karena dia tidak menggunakan sepatu, dia menggunakan sandal. Nah, diusahakan teman-teman juga menggunakan sepatu, dan menggunakan sepatu ini bukan hanya sebagai aksesoris atau gaya-gayaan atau kegantengan gitu ya, tapi utamakan juga faktor kebutuhannya. Apa ya? Bingung ngartikan manfaatnya. Apa manfaat dari menggunakan sepatu? Kita seperti yang tadi udah dibilang ya. Pokoknya sepatunya harus pageuh. Kudu pageuh. Naon sih kudu pageuh teh ya, harus naonnya pageuh pokoknya. Pokoknya mah kudu pageuh we. Nu apal komen nya pageuh teh naon. Ya. Harus aman kaki kita, agar aman ya gunakan sepatu. Setelah menggunakan helm sepatu, selanjutnya kita dipersilakan untuk berkendara. Kalau kendaraan juga sudah aman, dan jangan lupa persiapkan surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK, kalau perlu BPKB bawa, tapi nggak perlu lah ya. Pokoknya surat-surat kendaraan dibawa kalau mau berkendara. Itu menandakan kalau kendaraan yang kita bawa adalah kendaraan kita. Kalau kita STNK, kalau SIM itu menandakan kalau kita sudah layak untuk membawa kendaraan, khususnya SIM C motor yang kita gunakan gitu ya. Nah, kalau surat-surat lengkap, SIM, STNK sudah aman, sudah lengkap, jangan lupa berdoa. Ini sebenarnya yang utama, yang pertama yaitu berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Kemanapun teman-teman bepergian, jangan lupa berdoa. Ingat, itu satu yang sangat-sangat penting dibandingkan dengan keselamatan yang lain. Berdoa ya. Percuma kita sudah aman tapi kita tidak dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan kita, ya percuma, tetap aja gitu kan. Tapi setidaknya kalau kita berdoa, kita meminta keselamatan, keamanan saat berkendara. Karena segala sesuatu juga, setiap usaha harus dibarengi dengan doa. Berdoa saja tidak cukup, dan usaha juga tidak cukup. Jadi setiap usaha harus dibarengi dengan doa ya. Jadi niatkan kita berkendara, niat baik, minta pertolongan keselamatan, keamanan berkendara gitu. Setelah semuanya aman, surat-surat aman, aksesoris motor juga. Nah, ini hampir kelupaan, ketinggalan ya. Aksesoris motor seperti spion. Nah, ini memiliki fungsi yang utama juga, agar kita saat belok ataupun ada orang yang mau nyalip kelihatan di spion. Kita nggak usah nengok dulu ke belakang kayak gitu. Itu juga kalau kita nengok ke belakang gitu, pas lihat ke depan, gimana kalau ada kendaraan lain, dan itu bisa berakibat fatal juga. Jadi ya diusahakan pakai spion, wajib ya. Setelah spion, apalagi dalam kendaraan, coba mungkin lampu sen ya. Ini gak kalah penting, biar kita kalau mau belok kita nyalain sen, biar kendaraan yang lain tahu kalau kita mau belok. Soalnya banyak kejadian juga yang gak pakai lampu sen, di kendaraan di belakang juga tahu, akhirnya ketabrak, terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, buat teman-teman juga untuk penggunaan lampu sen sendiri, teman-teman jangan sembarangan ya menggunakan lampu sen. Emang teman-teman mau belok menyalakan lampu sen, tapi masih ada beberapa pengendara yang membahayakan orang lain dengan penggunaan lampu sen. Kenapa? Kadang-kadang seperti ibu-ibu, belok ke kanan, lampu sennya ke kiri. Nah, selain itu apa? Nyalain sen pas sudah belok. Nah, itu masih ada ya di kita. Apalagi penggunaan lampu hazard, mungkin masih banyak saya lihat kendaraan, khususnya roda 2 ya, yang menggunakan lampu hazard tidak pada tempatnya.
Lampu hazard digunakan hanya saat darurat saja. Apabila tidak ada kepentingan yang darurat, teman-teman gak usah pakai lampu hazard. Apalagi seperti strobo. Memang strobo digunakan untuk aparat sipil, aparat tertentu, bukan masyarakat sipil. Tapi sekarang banyak juga relawan yang menggunakan, termasuk saya. Tapi untuk saat ini saya sudah tidak menggunakan strobo. Sini juga hanya seperlunya. Saya menggunakan strobo untuk teman-teman juga, kalau dibutuhkan saja lah. Kalau kita nggak darurat, ini sama seperti lampu hazard, nggak usah dinyalain. Oke? Mungkin itu dari safety riding. Selanjutnya, apa dari safety riding? Saya sering katakan tidak arogan. Oke, teman-teman, jangan arogan, mentang-mentang udah aman, dirinya udah aman, bawa motornya kayak di sirkuit Mandalika. Nah, kan nggak boleh. Jadi teman-teman, ya sewajarnya aja lah kalau bawa motor. Lihat kondisi juga, jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan mungkin akan menghambat kendaraan yang di belakang. Kalau kita terlalu cepat, apabila ada di depan, kalau kagok atau sesuatu yang tanggung kayak yang belok gitu, teman-teman nggak bisa menghindarin kalau kencang. Kita istirahat dulu. Setelah itu tidak ugal-ugalan ya. Tidak arogan, tidak ugal-ugalan. Apalagi mungkin udah. Yang lainnya mungkin teman-teman bisa tambahkan atau bisa share juga di kolom komentar ya, apa aja. Saya juga bingung ini masalah safety riding ini. Kenapa saya bawel ya ngomong safety riding. Ya ini juga untuk kebaikan kita semua lah. Jangan sampai kita aman tapi kita membahayakan orang lain. Pokoknya utamakan keselamatan dan keamanan berkendara lah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga harus dipikirkan tentang keamanan dan keselamatan. Jangan sampai orang lain kecelakaan atau celaka karena ulah kita. Oke, mungkin itu saja. Saya mau lanjut riding. Hatur nuhun buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen, biar teman-teman yang lain pada tahu tentang video kali ini, manfaat dari video kali ini, pembahasan tentang video kali ini. Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi video terbaru dari channel YouTube RMB Kejar Tayang Production. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun setelah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya. Bye bye, hatur nuhun.